Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'ikum allati idza nazarta ilaiha sarraska wa idza amartaha ata'atka wa idza bidta anha hafizatka fi malika wa maliha. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh mushola An-Nur yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Mudah-mudahan amalia ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini menjadi kifarat untuk segala dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita nanti mudah-mudahan bisa reuni yang akbar di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah di pagi hari ini saya mengisi materi. Sebetulnya bukan jadwal saya, karena kebetulan yang biasa isi sedang berhalangan. Sekalian saya melanjutkan materi yang kemarin saja. Kemarin bahasannya baru di usia Rasulullah SAW, usia ke-25 tahun diangkat menjadi nabi. Beliau menikah dengan seorang janda kaya namanya Siti Khadijah yang usianya terpautnya jauh. Beliau sudah usia 40 tahun. Disebut janda karena pernah menikah sebelumnya 2 kali. Yang pertama dengan Atik Al-Makhzumi, yang kedua dengan Abi Halah At-Tamimi. Nah, hadirin rahimakumullah, kemarin disangkut pautkan dengan rumah tangga, karena salah satu rumah tangga yang ideal yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dengan istri-istrinya itu dengan Siti Khadijah. Saking ideal dan jadi panutan untuk kita, Rasulullah SAW tidak melakukan pernikahan apapun dan kepada siapapun selagi Siti Khadijah masih ada. Dan memang tipe-tipe seperti Siti Khadijah lah yang harusnya, terutama yang belum menikah, ya dicari sebetulnya. Jadi kalau di sini ada pemuda yang belum menikah, saran saya cari calon istri jangan terlalu ideal sebetulnya. Asal aja, asal cantik, asal pintar, asal solehah, asal kaya, begitu aja. Nah, itu na'imakumullah. Kemarin baru bahasan suami. Saya ulas sedikit. Suami itu menurut bahasa kita nih, orang tua dulu, S-nya itu artinya syaja'ah, gagah, berani, bertanggung jawab. A-nya amanah. Jadi suami ideal itu adalah orang yang menanggung amanah, amanah terdekat antara kita dengan kedua belah pihak masing-masing, ya, orang tua dan mertua. Amanah yang terbesar adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik dan sejelek apapun rumah tangga kita, pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A-nya S-U-A-M-nya mahabbah. Seorang suami harus penuh rasa cinta, meskipun cinta itu adanya di awal pernikahan saja. Makanya dalam Al-Quran mawaddah dulu, setelah itu ada warahmah. Seumuran Pak Haji kan, ya rasa cinta mah udah nggak ada, adanya sayang, ya kan? Rumah tangga sudah kita rintis bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sayang kalau seandainya berhenti di tengah jalan, kita sudah punya anak, punya cucu dan sebagainya. Karena kalau nikahnya karena fisik doang, wah saya rasa
istri kita udah usianya 45 tahun sudah banyak yang gak menarik. Kalau Siti Khadijah 40 tahun masih luar biasa, masih cantik. Kemudian SUAM-nya, mahabbah, I-nya, nikahnya landasannya yang pertama iman, yang kedua niatnya harus ibadah, yang ketiga harus ikhlas. Ya, supaya seimbang, pada kesempatan ini kita bahas sedikit tentang istri. Istri yang ideal itu seperti apa, istri yang baik itu seperti apa. Saya bahasanya yang ringan-ringan saja. Ini kata orang tua dulu. Kenapa seorang perempuan yang sudah menikah disebut istri? Maknanya I-nya itu seorang istri yang baik harus istiqomah. Istiqomah itu harus teguh pendiriannya, tidak mudah terpengaruh. Karenanya rumah tangga itu bukan sejam 2 jam, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Rumah tangga yang luar biasa itu harus diniatkan. Rumah tangga kita bukan hanya ketemu di dunia, tapi mudah-mudahan dipertemukan lagi di akhirat nanti, bersama-sama lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan selama kita pernikahan itu namanya pahit, manis, perih, senang, bahagia, susah, terpuruk, itu selama perjalanan rumah tangga. Kalau seorang istri nggak istiqomah, bisa jadi dia bisa bersama dengan suaminya itu ketika suaminya serba ada. Ketika suaminya sudah jatuh, suaminya terpuruk, bisa jadi ditinggalkan suaminya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau maaf ya, saya bawa-bawa suku Sunda, kebetulan saya orang Sunda. Kalau di Sunda itu tipe perempuan ada 4, Pak. Tipe perempuan ada 4, mungkin secara keseluruhan begitu. Makanya cari istri nomor 4. Bukan suruh punya istri 4 ya. Tersebut pada kenyataannya kalau di Sunda itu perempuan Indonesia tuh kalah katanya sama bebek. Kalau Bapak tuh jalan-jalan ke Kali 11 itu tuh suka ada yang nyaman bebek, gembala bebek. Pernah lihat gak ada yang gembala bebek cuma 1 ekor? Gak pernah kan? Paling sedikit 100 Pak, gembala bebek pergi sedikit 100. Tanya tuh sama penggembalanya, tahu gak mana ceweknya mana cowoknya? Bapak tahu gak mana ceweknya mana cowoknya kalau bebek? Enggak. Penggembala bebek itu tahu. Kalau misalnya ada 100 bebek yang sedang mandi itu di kali, yang paling depan itu cowoknya. Jadi kalau ada 100 bebek itu cowoknya cuma 1, ceweknya 99. Lihat kalau bebek sedang jalan, gak ada saling duluan. Pasti yang paling depan itu cowoknya. 99 di belakang itu ceweknya. Kompak, gak pernah gerutu, gak pernah macem-macem, gak pernah lirik kiri kanan. Setia awas sama suaminya, dipuji-puji itu suaminya. Kan gitu semua. Bebek. Enggak, artinya begini. Kalau bebek itu kata penggembalanya, meskipun bininya banyak, 99 kalau yang 100 itu, semuanya bisa bertelur, Pak. Gak ada yang gagal. Ini suaminya udah kurus kering 1, pengen kawin lagi ya mikir lah. Kalau sama bebek gitu kan. Jadi kalau kagak mampu ya jangan coba-coba juga. Nah, artinya begini. Dalam rumah tangga ini perjalanan ini pasti tantangan, hambatan, gangguannya luar biasa. Apalagi kalau zaman sekarang itu sebelum kita nikah sama suami kita atau sebaliknya punya masa lalu. Suami pernah punya calon, sang istri juga dulunya pernah punya calon, takdirnya sama kita. Bedanya laki-laki dengan istri, maaf nih, kalau laki-laki kejadian 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, kalau sudah minta maaf selesai. Tapi beda dengan istri kita. Secara umum kalau istri kita kalau punya masalahnya udah 2 tahun, udah minta maaf, diungkit-ungkit lagi, Pak. Betul gak kira-kira? Padahal masalah udah dilupakan, udah 2 tahun, bahkan udah bertahun-tahun. Tapi kalau ada masalah lagi dengan kita, diungkit lagi. Nah, makanya rumah tangga itu antara laki-laki dengan perempuan, jenis kelaminnya udah beda, karakternya juga berbeda. Kalau seandainya kita tidak saling memahami, makanya rumah tangganya kalau orang Sunda bilang awet rajet. Awet rajet artinya awet sih rumah tangganya gak cerai-cerai, tapi rajet, ribut mulu rumah tangganya. Nah, ini makanya seorang istri modalnya harus istiqomah. Teguh pendiriannya. Kalau yang istiqomah itu tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi dan pengaruh orang lain.
situasi dengan pandemi, semuanya juga merasakan kondisi ini. Jangankan pengusaha kecil, apalagi yang nggak punya usaha, yang usahanya besar pada gulung tikar, yang usahanya udah besar, karyawannya juga udah banyak yang diputus di tengah jalan. Pengusaha besar, apalagi yang nggak punya usaha, udah susah tambah susah. Apalagi yang usahanya juga pas-pasan, semuanya pada merasakan itu semua. Tapi kalau istiqomah, seorang istri yang baik senantiasa memberikan support yang terbaik kepada suaminya, bukan dipengaruhi. Karena pada umumnya seorang suami itu yang tidak disukai dari istrinya cuma dua hal. Yang pertama, kalau istri suka mengungkit-ungkit pemberian dari suami, yang notabene seolah-olah menghilangkan pemberian itu. Kalau ada masalah begitu, Pak, seolah-olah apa yang pernah kita berikan gak ada artinya. Coba Mas udah rumah tangga sama kita udah bertahun-tahun, sudah ngasih apa? Bahaya Pak kalau udah ngilang-ngilangin pemberian. Yang kedua, kalau suami suka dibanding-bandingkan dengan yang lain, meskipun diem suami yang tuduh, kalau sudah dibandingkan dengan sekitarnya merasa gak. Udah istiqomah. Namanya kita sudah menjadikan bahwa dia itu suami kita, istiqomah. Apapun yang terjadi disupport. Kalau seandainya dalam keadaan lapang, rezekinya lancar, diingatkan suami yang istri yang baik itu, Mas, jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa yang lain-lainnya. Untuk senantiasa mengarahkan untuk mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Makanya tipe perempuan yang pertama ada yang disebut dengan perempuan kunti. Tahu kunti, Pak? Kuntilanak tahu? Kira-kira kalau menurut cerita kuntilanak ada gak yang keluar siang-siang? Gak ada ya. Kalau kuntilanak biasanya keluarnya itu di atas maghrib ke atas. Nah, untuk pemuda jangan cari calon istri yang tipe kunti. Ketemunya di nightclub, ketemunya di tempat hiburan, ketemunya di tempat maksiat. Hati-hati. Kenapa? Meskipun dia taubat dari awal, kalau kita tidak bisa membimbingnya, khawatirnya suatu ketika balik lagi ke asalnya. Nah, perhatikan dulu. Meskipun tidak jaminan gitu kan, tidak jaminan anaknya itu kelihatannya baik juga akan baik selamanya. Cuma setidaknya memang harus diperhatikan. Yang kedua, ada yang namanya tipe perempuan pedati. Pernah tahu pedati? Pedati itu kalau misalnya ada muatan jalan, gak ada muatan diem. Tipe perempuan yang pedati itu ada uang abang disayang, gak ada uang. Ya, baru di kampung saya kan seperti gitu. Saya dekat rumah dekat laut pantai selatan daerah Pelabuhan Ratu. Karena rata-rata mayoritas perempuannya itu sakinah mawadah. Suaminya di rumah, bininya di Jeddah. Jadi TKW gitu kan. Kenapa? Lihat sekelilingnya. Lihat sekeliling. Mayoritas lah. Kalau dibilang 75% perempuan-perempuan di kampung saya itu rata-rata pernah jadi TKI. Ya kan, apakah di Saudi, apakah di Hongkong dan sebagainya. Karena biasanya penyakit panas baran yang paling berat. Ketika tetangganya rumahnya udah mulai bagus, kendaraannya udah mulai bagus, istri rumahnya udah mulai bagus, sementara suaminya udah bertahun-tahun rumah tangga, begitu-begitu saja udah mulai berontak. Banyak ya. Kemudian ada lagi tipe perempuan kunti, pedati, apa satu lagi? Ada tipe perempuan sejati. Nah, itu kalau tipe perempuan sejati itu paling susah. Dan dalam keadaan apapun tetap yang didukung oleh suaminya. Semuanya dipercayakan sama suaminya. Insya Allah dengan supportnya yang terbaik, tidak melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah rumah tangganya akan tentram. Karena pada dasarnya, kalau seorang perempuan khususnya mengetahui bahwa kehidupan ini, orang Jawa bilang sawang sinawang, akan paham bahwasanya kehidupan itu kita saling mengira kehidupan orang lain lebih baik daripada kita. Padahal orang yang disangkakan lebih baik hidupnya daripada kita, dia pun mengira kehidupan kita lebih baik daripada dirinya. Pertanyaannya, kita mencari bahagia di dunia atau mencari kaya kira-kira?
Halo. Tidak semuanya orang kaya merasakan kebahagiaan. Tapi orang bahagia pasti setidaknya di dalam hatinya dia udah merasa kaya. Tidak menganggap kecil sedikit pun tentang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita dianggap rezeki itu yang nampak, yang kelihatan. Padahal yang tidak nampak itu rezeki jauh lebih besar dibandingkan yang nampak. Kalau duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, wah, mewah gitu kan. Padahal kita lihat Pak, mata bisa berkedip, biar lancar. Pernah gak ngolingin dikit aja? Gak pernah, lancar tuh mata kita. Telinga berpuluh-puluh tahun nih bisa mendengar. Kaki kita berpuluh-puluh tahun bisa melangkah, tangan kita bisa memegang, semuanya normal. Itu rezeki jauh lebih besar dibandingkan yang nampak. Buktinya apa? Ada gak yang jualan mata? Kalaupun ada donor mata, harganya juga mungkin tidak akan dibeli oleh kita. Semuanya mahal yang nampak di dalam diri saja sebetulnya. Apalah takkilun, apalah tatafakkarun. Apakah enggak punya akal? Apakah enggak pernah berpikir? Wa fi anfusikum. Di dalam diri kita, banyak sekali nikmatnya luar biasa. Sedikit saja kenikmatan itu diambil baru kita merasakan. Jangankan sinusitis Pak, pilek dikit aja nyaman apa enggak? Apalagi musim corona kayak begini, pilek sedikit aja udah dia takutin ya kan? Udah khawatir orang. Nah, ada rahimakumullah, mata kita sedikit saja diganggu. Umur 40 tahun ke atas sudah mulai bacanya saja udah mulai jaraknya udah mulai plus, ya kan? Maka udah plus, minus, silinder, katarak. Yang sampai sekarang penyakit mata yang susah dibuang itu cuma 2, laki-laki mata keranjang, perempuan mata duitan, itu susah itu. Nah, itu rahimakumullah, matanya bermasalah sedikit saja baru merasakan. Kemudian telinganya, kalau udah bermasalah baru merasakan. Semuanya anggota tubuh kita, apalagi kalau penyakitnya udah mulai dalam. Ya kan? Maaf, misalnya udah kena diabetes, syahwat pun sudah berkurang, berasanya asam uratnya udah mulai kambuh. Kemudian kalau seandainya udah stroke apalagi, biasanya melayani kita dilayani. Apalagi kalau umurnya masih muda, masih gagah-gagahnya, umurnya baru 45 tahun, belum nyampe 50 tahun stroke. Coba kalau istrinya nggak istiqomah, kira-kira setia apa ditinggalin? Coba pilih mana, Pak? Mending umur panjang, mending umur pendek? Halo? Mending umur yang panjang, mending umur yang pendek? Ibu-ibu sukanya yang panjang, yang pendek? Oh, panjang. Umurnya maksudnya, umurnya. Nah, itu dari wakumullah. Cuman sedikit saya kasih masukan. Kalau minta umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar umurnya yang panjang, tapi minta keberkahan dari umur panjang kita. Kalau umurnya panjang berkah, insya Allah umurnya dipakai untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khawatirnya kalau umurnya panjang tidak berkah, justru umurnya itu malah digunakan bukan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih umur lebih dari 63 tahun, bonusnya udah ada. Bukannya di masjid, bukannya di musola, masih di tempat hiburan. Enggak sedikit, Pak. Ngakunya umat Islam, tapi kadang-kadang jangankan untuk sholat yang 5 waktu, jangankan tahajud, jangankan duha, jangankan baca Al-Quran. Jumat saja yang seminggu sekali udah berani ditinggalkan. Bahkan ada yang ngakunya umat Islam, sholatnya cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Merantau di Jakarta, puasa kagak. Sholat tarawih gak pernah, baca Quran gak pernah. Pas giliran mudik duluan. Tapi luar biasa deh kalau udah di kampung, sholatnya rajin dan sebagainya. Malaikat mah gak bisa ketipu sebetulnya. Nanti nahimakumullah. Nih, istiqomah apapun yang terjadi seorang istri dalam rumah tangganya harus mendukung sang suaminya. Insya Allah Pak, bisa meminimalisir keributan demi keributan dalam rumah tangga. Satu lagi, S-nya. S-nya jadilah perempuan yang soleha. Ciri perempuan yang soleha, sabda Nabi, Isa khairun nisaikumul lati idza nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya istri kalian itu adalah idza nazarta ilaiha saratka. Apabila sang suami melihat sang istri, senantiasa membahagiakan suaminya.
Kalau pulang kerja suaminya, istrinya senantiasa menjemput. Kalau udah dijemput ditawarin dulu, Mas mau kopi dulu apa mau pipi mami dulu, udah enak. Ini mau udah pulang kerja, mana duit? Ya kan? Apalagi udah bulan tua duit udah nggak ada dan lain sebagainya. Apalagi kalau seandainya bukan pegawai negeri, bukan pegawai karyawan dan lain sebagainya, yang penghasilannya ya kadang sekali besar ya besar, sekali nggak dapat ya nggak dapat. Itu tujuannya luar biasa Pak. Kalau biasanya sedang jaya-jayanya nih, maaf, kalau sedang jaya-jayanya rezeki itu ngalir, tidak bisa terbendung. Mau kiri kanan kayaknya duit itu mudah Pak. Mungkin bapak-bapak mau udah banyak yang merasakan dalam rumah tangga, mau kiri kanan ngomong cuma sedikit saja jadi duit. Tapi kalau sudah pas datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya belum pas dengan kita udah luar biasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kata kasarnya, susahnya luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman senantiasa mengingat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi kalau Allah itu belum waktunya mau ngasih sama kita, meskipun kita jungkir balik pun tetap bukan bagian kita yang nggak dapat. Tapi kalau Allah mau ngasih sama kita, luar biasa Pak. Meskipun banyak orang yang menjegal, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang mengganggu rezeki datang pada kita, pasti nyampe. Kalau sesuatu rezeki kita, meskipun tumbuhnya di Cina, dipetiknya di Cina, pasti akan sampai ke mulut kita. Contohnya apa? Jeruk mandarin Pak. Benar? Ya jeruk mandarin kalau rezeki kita nggak tahu, nggak pernah mupuk, nggak pernah nanam dan lain sebagainya, tahu-tahu jadi rezeki kita. Tapi kalau memang bukan rezeki kita Pak, sudah nempel di bibir pun pasti akan jatuh. Betapa banyak orang yang punya tender udah tanda tangan kontrak gagal. Betapa banyak kita udah menguruskan bisnis dan lain sebagainya, tinggal transaksi gagal. Kalau bukan rezeki kita. Bagi orang yang nggak beriman digerutuk, nyalahin sana sini dan lain sebagainya, tapi orang beriman ingat semuanya itu ada yang menentukan. Al-insan bitabkir, Allah bitabkir. Manusia cuma berencana, Allah yang menentukan. Yang kedua, idza nazarta ilaiha saraska wa idza amartaha atau aska. Ciri perempuan yang saleh itu adalah apabila diperintah oleh suami, selagi perintahnya tidak melanggar aturan agama, maka tidak ada alasan bagi istri kecuali harus taat kepada suaminya. Jadi kalau perintah maksiat gak ada kewajiban untuk taat. Karena kemarin saya singgung bahwasanya kalau seorang suami melakukan kesalahan, kemaksiatan tidak melibatkan istrinya, artinya istrinya gak kebagian dosa. Tapi kalau seandainya istri melakukan kesalahan, kekhilafan dan lain sebagainya, sudah berumah tangga, maka suaminya pun kalau seandainya dia melakukan dosa, kecipratan dosanya. Makanya jangan menjadi suami yang dayus, yang masa bodoh kepada keluarganya. Mau benar, mau kagak, mau ibadah, mau kagak, masa bodoh. Itu yang disebutkan Rasul sejelek-jeleknya manusia. Yang terakhir, solehah itu adalah wa iza ghibta anha hafizatka fi malika wa maliha. Istri yang soleh itu adalah apabila suaminya tidak ada di depannya dalam satu urusan kerja, dalam satu urusan apapun, istri yang baik, istri yang soleh itu adalah pandai menjaga harga dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Makanya suami juga jangan pelit-pelit. Ya, nanti kalau suaminya pelit-pelit, biasanya dompetnya suka korek-korek. Kalau seorang istri misalnya udah nyari dompet, biasanya kalau suaminya pelit, bukan hanya nyari duitnya, jangan-jangan ada foto selingkuhannya. Biasanya dicarinya banyak pokoknya. Nah, kalau seorang suami sudah percaya sama istrinya, istri sudah menyimpan kepercayaan sama suaminya, insya Allah aman, nyaman, tenang. Seorang istri kecantikannya bukan untuk orang lain, tapi kecantikannya untuk seorang istrinya. Dalam keadaan apapun disupport, insya Allah rumah tangga kita bukan hanya rumah tangga hanya di dunia saja, tapi rumah tangga kita harus bahagia, bukan hanya di dunia, tapi kita beserta anak, istri dan turunan kita harus bertemu lagi di kebahagiaan abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu anhu Muhammad Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami panjatkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Rabb. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan keluarga kami. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, terutama ibu kami dan bapak kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Apabila rumah tangga kami sedang dicoba ujian dari-Mu ya Rabb, berupa kurangnya rezeki, susahnya mencari nafkah, mudahkanlah semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepada-Mu, apabila rezeki kami masih Engkau simpan di atas langit, turunkanlah. Apabila rezeki kami masih Engkau simpan di perut bumi, keluarkanlah. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Apabila rezeki kami sedikit, banyakkanlah. Apabila rezeki kami susah mencarinya, mudahkanlah. Apabila rezeki kami ada yang haram, halalkanlah. Apabila rezeki kami berhawa panas, berkahkanlah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dalam keadaan istiqamah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi